Bagaimana pahala, keutamaan atau pahala sholat berjamaah itu? Hadis riwayat Al-Bazzar dari Abu Hurairah dan Abu Darda. Setiap sesuatu itu ada filternya. Sedangkan filter sholat adalah takbir pertama, maka jagalah selalu. Ini hadis membahas atau menjelaskan bahwa pentingnya sholat berjamaah itu ikut dari awal. Jadi jangan di tengah-tengah. Jangan membiasakan untuk masbuk. Kalau kita sudah tahu azan, kemudian dari rumah kita ke masjid berapa menit, ya harusnya adalah pada saat imam takbir pertama itu kita sudah berada di masjid, sudah siap menunggu untuk sholat berjamaah. Jadi jangan sholat berjamaahnya menunggu kita, tapi kita yang menunggu sholat jamaah. Karena kita merasa lebih penting. Kalau orang datang belakangan itu kan orang yang pangkatnya lebih tinggi, Pak. Kalau pejabat-pejabat itu kan biasanya datangnya belakangan ya. Pejabat-pejabat itu datangnya belakangan, jarang pejabat yang datang duluan. Datang belakangan, buka, kemudian habis itu dia meninggalkan majelis. Nah, orang sholat berjamaah juga banyak umat kita yang seperti itu. Datangnya belakangan, begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil beresin sajadah. Datang belakangan, pulang duluan. Nah, hadis ini menjelaskan ini, ya, betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Kita yang menunggu sholat berjamaahnya, bukan sholat jamaahnya yang menunggu kita. Ini sindiran juga buat para imam. Buat para imam, jangan sampai imam itu ditunggu-tunggu. Kemudian hadis yang ke-55, imam itu diangkat untuk diikuti. Maka jika ia ruku, ikutlah ruku bersamanya, dan jika ia sujud, maka ikutlah sujud bersamanya. Mughnil Muntah jilid 1 halaman 231. Imam itu diangkat untuk diikuti. Maka jika ia ruku, ikutlah ruku bersamanya. Jika ia sujud, maka ikutlah sujud bersamanya. Jadi jangan pernah mendahului imam atau tidak mengikut imam. Ya, ini banyak contoh. Karena di sujud terakhir itu terutama banyakin dibacain doa. Imam sudah bilang Allahu Akbar, tahiyat akhir, dia masih sujud saja lama. Ini sama halnya dengan tidak mengikuti imam. Kalau tidak mengikuti imam, itu konsekuensinya adalah sholatnya batal. Sholat jamaahnya, ikut berjamaahnya itu dia batal. Kenapa? Karena tidak ikut imam. Ini masih ada di beberapa tempat saya lihat. Dengan egonya, oh dia mengatakan bahwa kan utamanya adalah berdoa pada waktu sujud terakhir. Sujud terakhir itu adalah tempat berdoa yang paling bagus. Itu dilakukan kalau tidak berjamaah, Pak. Kalau tidak Bapak sebagai makmum. Tapi kalau sebagai makmum, kewajibannya dan wajib hukumnya adalah mengikut imam. Kalau kita ngeyel, imam sudah Allahu Akbar duduk tahiyat akhir, kemudian kita masih sujud, itu namanya ngeyel. Tidak mengikut imam, membangkang kepada imam. Maka pada saat itu sholat kita, sholat berjamaah dia, ya, pahala berjamaah dia itu yang batal. Memang tidak ada fatwa yang mengatakan langsung bahwa sholatnya batal, tapi yang ada hanyalah sholat berjamaah dia batal. Kenapa? Karena dia tidak mengikut kepada imam.
Ya. Kalau enggak ya munfarid sekalian, gitu loh. Jadi kita salah dalam menempatkan hadis keutamaan berdoa itu. Jangan diterapkan itu pada sholat berjamaah. Karena ada juga imam yang salah kaprah juga. Jadi bukan makmum saja yang salah, imam juga salah kaprah. Mentang-mentang dapat dengar hadis itu, kemudian begitu dia jadi imam sholat berjamaah di sujud terakhir, lama banget dia sujudnya. Sementara dia nggak melihat di belakang itu makmumnya siapa. Ada orang yang, karena sujud itu menempatkan kepala kita, bagi orang-orang yang punya penyakit darah tinggi itu berat, Pak. Ya, sujud itu kepala di bawah itu berat. Dan ada orang-orang yang sudah tua renta, ini nggak baik. Harusnya imam faham, kapan meletakkan keterangan itu. Ya, kapan meletakkan keterangan itu? Kalau dia mau sholat dia pada waktu dia sholat munfarid atau sholat sunnah, mau setengah jam atau 1 jam dia sujud, silahkan saja, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan pakaikan pada waktu sholat berjamaah, baik pada waktu dia menjadi imam atau dia menjadi makmum. Hadis ke-56, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka ia telah mendapatkan sholat. Ya, ini tentang apakah dia rapat rakaatnya atau tidak. Ya, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat bersama imam, katakanlah sholat isya, dia dapat rakaat terakhir, maka itu artinya dia masbuk dan dia sudah mendapatkan pahala sholat berjamaahnya. Nah, seseorang mendapatkan keutamaan sholat berjamaah apabila, di sini ada perbedaan pendapat dari fatwa-fatwa ulama imam mazhab. Di dalam mazhab Syafi'i, selama dia sempat duduk sebelum imam mengucapkan salam, ya, selama dia sempat duduk sebelum imam mengucapkan salam, dia dapat itu sholat berjamaahnya. Jadi orang masbuk, kemudian di rakaat terakhir imam sudah tahiyat akhir, kemudian dia Allahu Akbar, kemudian dia duduk. Kalau sempat dia duduk sebelum imam salam, maka dia mendapatkan sholat berjamaah itu. Jadi patokannya adalah dia sempat duduk di dalam mazhab Syafi'i, ya, bukan takbiratul ihramnya, ya. Nah, di dalam mazhab Hanafi dan Hambali, seorang yang sempat takbir sebelum imam mengucapkan salam pertama. Jadi bedanya sedikit, ya. Mazhab Syafi'i menyebutkan kalau dia sempat duduk bersama imam sebelum imam mengucapkan salam, maka dia dapat. Tapi kalau dia nggak sempat duduk, baru Allahu Akbar, imam sudah salam, dia tidak mendapatkan sholat berjamaah itu. Tapi kalau di dalam mazhab Hambali dan Hanafi, dia sempat Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, salam yang pertama, maka dia tetap mendapatkan sholat berjamaah itu. Beda sedikit dengan Syafi'i. Di dalam mazhab Maliki, jika seseorang sempat mengikuti imam dalam 1 rakaat penuh, ya, kalau Maliki beda lagi, baru dia bisa dikatakan dapat keutamaan sholat berjamaah kalau dia dapat 1 rakaat terakhir. Ya, jika seorang sempat mengikuti imam dalam 1 rakaat penuh, rakaat penuh itu batasannya adalah ruku, ya, batasannya adalah ruku.
Kalau dia dapat ruku bersama imam, maka dia dapat rakaat itu dan dia dapat sholat berjamaahnya. Ya. Ini di dalam mazhab Maliki. Jadi bukan salamnya, tetapi adalah bukan salamnya atau takbiratul ihramnya, tetapi rakaat pertamanya itu bersama dengan imam di rakaat terakhir. Nah, kalau tadi adalah dia dapat pahala berjamaahnya. Kalau yang sekarang kita lihat adalah seseorang mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kapan dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam? Jumhur ulama, selama seseorang sempat mengikuti ruku bersama imam dan terhapus kewajiban membaca untuknya. Ya. Jadi kalau dia dapat ruku bersama imam, dia dapat ruku bersama imam, jumhur ulama mengatakan dia dapat rakaat itu. Dan kewajiban untuk membaca pada rakaat itu terhapuskan. Ya. Jadi kalau Bapak sudah dapat ruku ya sebelum imamnya takbir intikal, kita sudah bahas ya, takbir intikal itu apa ya. Sebelum imam takbir intikal, dia sebelum ruku artinya dia ikut, maka dia dapat rakaat itu. Walaupun dia nggak sempat membaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian dalam mazhab Hambali, takbiratul ihramnya dapat menggantikan takbir ruku. Ya, kalau dalam mazhab Hambali, khusus mazhab Hambali, takbiratul ihramnya itu adalah sekaligus sebagai dia ruku. Imam lagi ruku nih, Allahu Akbar. Dia nggak perlu lagi, ini dalam mazhab Hambali ya, Allahu Akbar dia langsung nggak lagi bersedekap, tapi langsung ruku. Kalau mazhab yang lain, Allahu Akbar, kemudian dia ruku. Ya, dalam mazhab Hambali takbiratul ihramnya itu sudah menggantikan takbir untuk ruku atau takbir intikal untuk ruku. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i dan Maliki hendaknya melakukan takbir ruku juga selain daripada takbiratul ihram agar mendapatkan bagian berdirinya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i dan Maliki kita masbuk, imam sudah ruku, kita takbir, Allahu Akbar, kemudian langsung ruku, Allahu Akbar. Jadi dapat takbiratul ihramnya, baca takbiratul ihramnya, karena takbiratul ihram itu hukumnya adalah fardu sholat. Ya, nggak boleh sama sekali ditinggalkan takbiratul ihram. Ini sudah kita bahas 2 pertemuan yang lalu. Ya. Takbiratul ihram itu adalah rukun sholat, tidak boleh tertinggal dalam kondisi apapun dan harus dilafazkan, walaupun lafaznya harus pelan. Ya, jadi takbiratul ihram adalah takbir, sedekap, habis itu langsung ruku. Ya, Allahu Akbar, 2 kali baca Allahu Akbarnya. Ya, kemudian suatu ketika Abu Bakar menemui dalil yang lain ya. Suatu ketika Abu Bakar menemui Nabi SAW dan beliau sedang ruku, maka Abu Bakar ikut ruku sebelum sampai berada di barisan. Lantas kejadian itu diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, semoga Allah menambahkan untukmu kemauan dalam beribadah, jangan diulangi lagi. Jadi ini Abu Bakar kreatif nih. Dia nggak mau ketinggalan 1 ruku. Jadi datang beliau masuk ke masjid. Kalau di Uber jamaahnya nggak dapat dia rukunya, diakalin ruku dulu tuh di pintu sana supaya dapat ruku. Ya, supaya dapat ruku dulu di pintu situ. Setelah bangkit dari ruku,
dia baru masuk ke dalam barisan. Ini kreatif nih Abu Bakar. Sedemikian keinginannya untuk mendapatkan rakaat pertama bersama Rasulullah, rakaat pertama bersama imam. Kemudian itu diceritakan oleh orang yang melihat, Abu Bakar kok aneh, dia di depan pintu rukuk dulu, habis itu baru dia jalan buat ngejar rakaat pertama. Diceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah bilang, mendoakan Abu Bakar supaya dimudahkan lebih untuk beribadah, tapi di ujungnya Rasul bilang, jangan diulangin lagi. Yang begitu jangan diulangi lagi, artinya itu dilarang. Ya cukup sekali itu sajalah. Tapi Rasulullah tidak menyuruh Abu Bakar sholat ulang lagi, enggak. Ya, tidak menyuruh. Tetapi udah sekali itu aja, jangan dilakukan lagi. Ini kreatif kadang-kadang. Biar dapat rakaat pertama, masih di ujung sana, Allahu Akbar, ikut rukuk gitu kan. Karena kalau dia uber ke sini mungkin nggak dapat dia rukuknya gitu kan. Dan itu dilarang oleh Rasulullah ya.